sebelumnya mohon untuk peserta kamera bisa di-on-kan semua. Biar kita bisa lihat ini dari sini, wajah-wajah sumringah di pagi hari, wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Mohon izin Pak Mulisin untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon dibantu Mimin kita screenshot untuk para Mina Mania. Mohon bisa di-on-kan kameranya. Kasih senyum termanis, senyum ceria di pagi hari. Baik, mohon dibantu Mimin untuk slide pertama. Bisa kasih jempolnya mungkin ya. Baik. Berikutnya, berikutnya Min. Baik, sekali lagi. Baik, terima kasih sudah mengikuti. Baik. Matur suwun Pak Muhlisin sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk membuka acara pelatihan pada pagi hari ini. Baik, kita beralih ke narasumber. Narasumber kami ada Bapak Denny Rusmawan SPD. Beliau dari P2MKP di JVIS. Ini sudah terkenal ini ya Pak ya. Sudah kalau Minamania sudah biasa mengikuti acara juga Pak Denny sering ya Pak menjadi narasumber di beberapa acara yang diadakan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Sebelumnya silakan Pak Denny bisa perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terdengar Bapak Ibu? Clear kan? Oke. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kapus, Bu Lili, Pak Muhlisin, Bapak Kepala Balai Tegal, dan yang untuk panitia juga, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga buat teman-teman para penyuluh dan rekan-rekan yang hadir pada ini. Perkenalkan, nama saya Denny Rusmawan ya dari DJV. Ini juga tadi sudah disebutkan Pak Kepala Balai bahwa saya memang lagi posisi di luar. Mohon maaf mungkin kalau nanti ada gangguan sinyal, mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal. Dan saya sudah memang berkoordinasi dengan tim juga yang di DJVIS di Sukabumi ya. Nah, saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada Puslahlu ya, BRSDMKP yang sudah banyak memberikan fasilitas kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang hal positif yang secara langsung atau tidak langsung juga berimbas kepada kegiatan perekonomian DJVIS. Saya kemarin masih ingat beberapa minggu yang lalu kita di DJVIS ya, kaitan dengan pelatihan pemasaran ya, dan alhamdulillah setelah selesai setelah beres kegiatan kami juga kerjasama dengan teman-teman penyuluh ya, jadi alhamdulillah langsung ada efek ya. Jadi kemarin untuk kiriman ekspor kemarin ke Malaysia, kita juga ada sebagian dari kelompok budidaya pemenih gurame, penedar gurame dari Ciamis yang waktu itu dilingkan dengan Pak Tatang dan temannya juga dari Kampung Ikan Nila ya, Kang Wahyu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjalin kemitraan, komunikasi ya, kerjasama, dan mungkin nanti juga bisa diikuti oleh teman-teman yang lain untuk bisa saling kerjasama. Saya yakin dalam kegiatan-kegiatan ini juga sangat bermanfaat buat semua, terutama juga buat DJVIS ya. Makin seringnya komunikasi, makin seringnya publikasi, alhamdulillah kami juga banyak dikenal gitu ya di setiap daerah, terutama di sektor perikanan dan kelautan. Jadi ini bagian juga dari promo kami gitu ya. Nah mungkin itu pembuka saja. Mungkin bisa langsung share ya sama saya ya untuk admin host sudah ini ya, bisa nggak? Baik, Mimin mohon dibantu.
paparannya bisa di share screen sambil menunggu. Kang Denny, ekspor produk perikanan itu sebetulnya bagaimana sih Kang prospek ke depannya? Karena kan ada beberapa teman-teman yang masih awam tuh. Kira-kira produk apa saja juga yang bisa diekspor? Nanti mohon bisa dijelaskan juga ya Kang Denny. Ya, sebetulnya gini, saya akan sampaikan nanti, kebetulan kalau nggak salah sih ada beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu itu Puslat juga mengadakan pelatihan ekspor ya. Waktu itu mungkin yang masih ikan pamulis ya, tapi untuk lebih kepada ikan segar. Saya masih teringat itu dan saya juga mengikuti di dalamnya. Nah, hanya saja mungkin saya akan lebih menekankan sekarang ke ikan hidup. Nanti mungkin kalau dibutuhkan waktunya masih ada, karena ini juga ceritanya panjang gitu ya, karena kaitan dengan administrasi. Jadi ekspor itu ada dua sebetulnya kalau yang untuk komoditas perikanan. Ada yang hidup, ya, ada yang segar, artinya processing. Nah, untuk processing sendiri itu memang kaitan dengan hasap, ya, itu kaitan dengan bentuk daripada ikan yang diprosen, ya, ada yang fillet, ada yang bentuknya macam-macam, ada hasil pengolahannya macam-macam. Nah, untuk kali ini mungkin saya lebih memaparkan bagaimana ekspor ikan hidup. Nah, ini mungkin yang agak jarang, akan tetapi ini potensinya juga cukup luar biasa ya, karena menyangkut juga ikan-ikan hidup ini ada yang kaitan dengan benih, ada yang kaitan dengan induk, ada kaitan juga dengan terutama ikan hias ya. Banyak sekali para pelaku ikan hias di kita itu kebingungan gitu akan ekspor ikan-ikan hidup ya, terutama ikan hias. Nah, ini saya teringat ketika banyak komunikasi ya dengan Pak Sugi ya, sekarang yang menjadi panitia Nusa Aquatic ya, Nusatik yang nanti akan diselenggarakan di Indonesia. Konon pameran-pameran itu diselenggarakan yang besar itu untuk tingkat dunia itu di Singapura. Nah, sekarang yang di Singapura ini sudah collab dan Indonesia akan mengambil kesempatan itu. Nah, tentunya ini harus disiapkan dengan berbagai macam komponen sebetulnya, termasuk juga ketika nanti banyaknya buyer atau konsumen datang ke Indonesia untuk permintaan ikan hias dan ikan-ikan hidup ini untuk diekspor, kita ini sudah siap gitu. Nah, ini juga menjadi peluang ya. Saya kemarin jalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur ke toko-toko ikan hias, ternyata mereka sudah pada tahu bahwa di Indonesia itu akan ada pameran besar ya, Nusa Aquatic, Nusatik yang akan diselenggarakan di di Serpong ya. Itu juga sudah menyebar. Nah, ini tinggal bagaimana menyikapi oleh kita para pelaku usaha perikanan. Kalau nanti mereka datang itu biasanya dari seluruh penjuru dunia gitu ya, kalau ada pameran besar ini. Dan ini menjadi kesempatan untuk nanti tidak bingung lagi bagaimana nih kalau kita mau ekspor untuk ikan gitu. Nah, terutama ikan-ikan hidup. Nah, nanti saya akan lebih banyak menjelaskan bagaimana prosedur ya, ekspor gitu ya dan lain-lain. Dan sebetulnya tidak harus teman-teman juga punya izin dan lain-lain ya. Bisa under name dan bisa disiasati dengan tidak mengurangi prosedur, dengan tidak menyalahi prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya, oleh otoritas kompeten, tapi tetap kita bisa ekspor. Yang saya tahu juga teman-teman di luar perikanan itu ya, itu mungkin pernah dengar ya, di Sukabumi itu ada eksportir manggis ya, itu ke luar itu sampai miliaran, mungkin triliunan nilainya. Dan itu mereka tidak punya izin ekspor ya, akan tetapi bagaimana barangnya bisa sampai ke luar negeri dan pasarnya bisa sampai ke luar negeri, tapi prosedurnya memang mereka tahu. Nah, ini yang mungkin edukasi-edukasi yang seperti ini ya yang akan kami sampaikan, bahwa apa yang menjadi produk-produk teman-teman, terutama di produk hasil perikanan, baik itu ikan hidup, ikan segar, itu bisa kita manfaatkan untuk pasar luar negeri ya. Pasar luar negeri sangat bagus dan mungkin kita agak sedikit jauh ketinggalan. Nah, untuk itu mungkin edukasi ini bisa bermanfaat supaya para pelaku juga nanti bisa fokus budidaya dan produksi, akan tetapi
ketika ada permintaan ekspor tidak bingung ya, tidak tidak ada gambaran bagaimana mau ekspor gitu. Nah, ini juga yang perlu saya edukasi ya kepada teman-teman, apalagi KKP sekarang meluncurkan adanya seperti kampung perikanan gitu ya, yang nanti suatu saat pasti produk-produk hasil perikanannya ini juga berpeluang untuk diekspor, bukan hanya kebutuhan lokal domestik saja gitu. Saya melihat pasar-pasar Timur Tengah juga sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, dan ini juga bisa bisa menjadikan pasar potensial gitu. Mungkin itu sedikit penjelasan Bu. Baik, baik, Kang Denny. Ini luar biasa sekali, menarik, Kang Denny. Saya sendiri tertarik ya kaitannya dengan ekspor. Sebetulnya potensi kelautan perikanan Indonesia sangat berlimpah. Cuma terkadang kita memang belum tahu gimana sih caranya, prosedurnya gimana supaya produk atau mungkin barang-barang kelautan perikanan yang kita hasilkan itu bisa kita ekspor juga, tidak hanya untuk konsumsi lokal saja. Sebelumnya akan saya berikan dulu rule bagi para Minamania peserta. Apabila nanti selama paparan ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung kepada narasumber, bisa ketik-ketik jari cantik di kolom chat atau raise hand. Nanti insya Allah bisa langsung kami beri kesempatan untuk bertanya kepada narasumber seperti itu ya. Mohon dibantu Mimin untuk share screen paparannya. Baik, Minamania, sekali lagi apabila nanti ada pertanyaan bisa ketik di kolom chat atau raise hand. Silakan Kang Denny. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa cukup ya. Sebetulnya ini kan temanya bukan hanya prosedur ikan hidup saja, akan tetapi juga ikan segar ya. Nanti kita akan bahas di bawah. Nanti kalau misalkan sekiranya waktunya cukup, kita akan paparkan semua. Namun saya berpikir kenapa ini satu persatu, karena memang prosedurnya agak sedikit berbeda, Bapak Ibu, teman-teman semua, antara prosedur ikan hidup dengan ikan segar atau ikan yang proses ya. Jadi ikan-ikan hidup ini juga perlu hal-hal atau informasi yang memang perlu saya sampaikan cukup banyak, sehingga nanti supaya bisa diserap oleh teman-teman. Nanti kalau misalkan cukup waktu pada kesempatan ini dipaparkan semua, kita paparkan semua. Kalaupun enggak, kita akan bahas di prosedur ekspor ikan hidup saja. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana nanti apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa bisa diterima oleh teman-teman ya. Silakan nanti pada saat selesai paparan bisa untuk tanya jawab atau diskusi ya dengan kita. Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman, judul yang akan kami sampaikan yaitu mengenai prosedur ekspor ikan hidup ya. Kita khususkan dulu nanti ke ikan segar setelah paparan kalau memang waktunya mencukupi. Ya, disampaikan oleh saya Denny Rusmawan. Saya juga sebagai direktur daripada CVDJPIS ya. Ruang lingkup ya. Peluang ekspor hasil perikanan, 2 persyaratan ekspor. Nah, ini yang mungkin akan lebih banyak disampaikan. Terus persiapan dokumen ekspor, prosedur ekspor ikan hidup, dan yang kelima contoh proses pengiriman ekspor ikan hidup. Dan nanti akan ada juga disampaikan oleh tim kita dari Sukabumi, dari Indonesia, Pak Rijal dan Pak Resa, bagaimana sih standar pengemasan, karena Bapak Ibu, teman-teman semua, pengemasan ikan hidup dengan ikan segar ini berbeda ya dengan processing. Nah, ini yang perlu kami sampaikan karena kaitan juga dengan durasi waktu ya, estimasi waktu dan lain-lain. Ini yang perlu kami sampaikan juga, jangan sampai nanti ikan yang dikirim, yang diamanatkan tadi oleh Bu Lili juga betul, bahwasanya ikan yang kita kirim ini harus sampai keterima
dibayar atau di konsumen ini dalam keadaan memang sesuai dengan harapan si pembeli gitu. Jangan sampai ikan yang kita kirim ini rusak, apalagi kalau ikan hidup mati gitu ya. Ini yang juga menjadi masalah karena memang ekspor ini yang juga tak kalah penting adalah biaya ya. Jadi biaya ekspor ini lumayan tinggi ya. Jadi sangat mempengaruhi terhadap nilai harga jual yang akan kita nanti transaksikan. Nah, peluang ekspor hasil perikanan. Ada beberapa alasan ikan Indonesia memiliki potensi besar untuk dilirik para pengekspor. Pertama, terkait peningkatan konsumsi ikan dunia. Organisasi Panganan Pertanian Dunia (FAO) mengatakan jika konsumsi per kapita tumbuh 1,5% setiap tahun. Hal ini terjadi sejak tahun 1961 sampai 2018. Kenaikan di awal dari 9 kg sampai 20,5 kg. Tak hanya itu, kenaikan tahunan konsumsi ikan pangan dunia sebesar 3,1% dari tahun 1961 sampai 2018, pertumbuhan konsumsi ini melampaui pertumbuhan populasi sebesar 1,6%. Nah, ini memang cukup luar biasa berpeluang ya, sangat-sangat berpeluang. Ini baru di tahun sampai tahun 2018 ya. Sekarang di tahun 2023 ini saya yakin bisa berlipat-lipat ya untuk kebutuhan akan mengkonsumsi ikan di dunia. Nah, ini selain potensi ini juga menurut ITC ya, trade map di tahun 2020 Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai pengekspor ikan hias dunia setelah Jepang dan Singapura. Nah, ini cukup luar biasa ya. Tadi di paparan awal, di perkenalan, saya menyampaikan bahwa pusat pameran terbesar itu di tahun-tahun yang ini, tahun 2020, tahun 2019, ya sebelum COVID, itu berada di Singapura. Nah, ini peluang besar buat kita, ya. Kenapa kita di urutan masih ada di bawah mereka? Karena memang kegiatan-kegiatan pameran besar atau market ya itu selalu diadakan di Singapura. Nah, ini langkah-langkah yang sangat bagus menurut saya teman-teman dari para pelaku usaha, karena yang akan diselenggarakan nanti di Nusa Akuatik ini, mohon maaf saya bukan mempromosikan, itu juga bukan hanya ikan hias saja, akan tetapi perikanan pada umumnya gitu. Nah, ini juga akan menjadi daya tarik para buyer di seluruh dunia untuk bisa datang ke Indonesia. Nah, ini perlu disiapkan adanya memang kesiapan para pelaku usaha budidaya atau para pelaku penggiat usaha perikanan untuk mengetahui juga bagaimana sih cara mengekspor ikan ya, baik itu ikan hidup maupun ikan segar. Negara-negara seperti Cina, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan Australia, 5 negara tujuan utama ekspor ikan hias air tawar. Nah, ada juga yang memang ini yang untuk ikan hias ya, yang untuk ikan air tawar, juga ikan laut. Saya sering sekali ke airport ya, ke Bandara Soekarno-Hatta. Di sana tiap hari itu banyak sekali juga aktivitas ekspor ya, yang menggunakan pesawat. Terutama ya memang ikan-ikan hidup. Apakah yang menjadi pertanyaan, apakah ada yang ikan-ikan hidup yang dikirim di pesawat? Saya perlu jelaskan, banyak ya. Terutama selain ikan hias juga kepiting itu dijual hidup ya, seperti kepiting, rajungan dan lain-lain. Itu dikirim ekspor melalui pesawat ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada potensi memang ikan-ikan itu terutama krustase itu dikirimnya hidup. Jadi mereka sangat jarang sekali dikirim untuk ikan-ikan tersebut dalam kondisi segar, dalam kondisi mati atau segar ya. Akan tetapi dikirimnya melalui pesawat, karena untuk kepiting, rajungan, lobster ya itu dikirim dengan kondisi hidup ya. Nah, ini mungkin hal-hal yang juga perlu diinformasikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, bahwa pengiriman dengan hidup pun itu potensinya sangat luar biasa. Saya tanya kepada teman-teman eksportir, ternyata memang pasarnya cukup bagus dan tidak jauh-jauh ya. Ada yang ke Hong Kong, ke Cina, ke Jepang, ke Korea, karena memang
ikan-ikan produk laut ini juga sangat bagus ya kualitasnya untuk di Indonesia sendiri. Nah, itu juga yang untuk produk-produk laut ya, untuk produk-produk hasil budidaya maupun tangkap. Nah, yang untuk ikan hias ya, ini juga sangat potensi ya, terutama memang ya tadi Cina, Jepang, Amerika Serikat, terutama yang sekarang terus banyak permintaan yaitu untuk Timur Tengah ya, ikan-ikan hias koi gitu ya, ke Arab Saudi, ke Timur Tengah itu banyak ya yang memang transaksi untuk ekspor. Ini juga menjadi potensi ya untuk para pelaku ikan hias. Nah, selama ini memang yang kita ketahui ada ikan air tawar yang ekspor ya, akan tetapi bukan dalam kondisi hidup ya, dalam kondisi segar, filet, yaitu dari Aquafarm, dan mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang selain Aquafarm. Dan saya lihat ada juga sekarang lagi dibangun ya produksi-produksi perikanan yang memang kelasnya juga cukup besar ya. Saya melihat kemarin di Kalimantan itu ada perusahaan juga besar yang nanti juga targetnya akan ekspor. Nah, ini mudah-mudahan apa yang menjadi upaya-upaya para pelaku usaha perikanan ini juga bisa meningkatkan ekspor perikanan Indonesia ke luar negeri. KKP dalam rilisnya menyebutkan setidaknya 3.567 jenis ikan air laut dan 1.226 jenis ikan air tawar berpotensi besar dapat dibudidayakan sebagai ikan hias ekspor. Nah, ini ikan yang memang sangat berpotensi ya. Jadi untuk ikan hidup ini, bila saya kategorikan, itu ada ikan hias ya, ada ikan hias air tawar, ada ikan hias air laut ya. Salah satu P2MKP di Indonesia, P2MKP Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan, saya lihat ada juga yang menggeluti ekspor ikan hias laut ya, yaitu di Sulawesi ya. Itu ada ikan Nemo dan lain-lain ya, itu banyak sekali juga. Nah, ini juga potensi. Terus untuk yang ikan hidup selain ikan air tawar, itu ada ikan air tawar, ikan hias, juga ada benih ya. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh DJ Fish, kita ekspor benih ya ke Malaysia, ada ke Filipina ya, benih bandeng ya, dan ada juga ikan hias ya, terutama ke Timur Tengah. Nah, itu yang untuk yang ikan-ikan hidup ya. Ada juga yang seperti tadi ada kepiting, rajungan, lobster, dan macam-macam krustasea. Ternyata banyak macam-macam krustasea yang diekspor oleh Indonesia itu keluar ya. Nah, untuk ikan-ikan mati juga, ikan-ikan segar juga ada ikan air tawar ya, seperti inilah tadi yang Aquafarm ekspor. Terus ada juga ikan patin ya. Di tahun 2019 kalau nggak salah Asosiasi Catfish Indonesia itu ya ada sekitar 250 ton ya kirim ke Arab Saudi ya untuk kebutuhan jamaah haji dan umroh. Dan saya dengar juga mulai giat ya, mulai ramai sekarang ekspor untuk ikan air tawar juga ke Arab Saudi untuk kebutuhan jamaah haji dan umroh. Dan ini juga memberikan peluang ya kepada teman-teman kampung perikanan, terutama yang ikan-ikan hias, ikan-ikan air tawar ya, baik itu kampung perikanan nila, patin. Nah, ini insya Allah ya, insya Allah DJ Fish nanti sepulangnya saya dari Kuala Lumpur juga ada diskusi meeting mengenai kaitan peluang ke Arab Saudi ya, kaitan kebutuhan jamaah haji dan umroh. Dan itu memang sudah saya berjalan semenjak COVID berakhir ya, untuk bagaimana ekspor ikan air tawar ini bisa tembus ke sana gitu ya, supaya berkelanjutan gitu ya, walaupun memang sudah pernah dijalankan. Melakukan promosi dan pemasaran produk. Nah, ini salah satu hal yang penting juga buat teman-teman ya, para pelaku usaha perikanan. Karena sekarang adalah dunianya dunia IT ya, jadi banyak orang memang menggunakan aplikasi-aplikasi ya, atau jaringan internet, atau
hal-hal yang memang berhubungan dengan promosi ya. Sekarang ada marketplace ya, e-commerce dan lain-lain, dan juga website ya. Jadi alhamdulillah di tahun 2005 sebelum ramenya marketplace atau iklan-iklan promosi di marketplace ya, seperti mungkin sekarang ada Tokopedia, ada banyak Shopee dan lain-lain. DJVIS memang sudah dari awal di tahun 2025 itu kita punya website ya, jualan lewat internet ya. Nah, ini juga mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman, bagaimana sih DJVIS bisa sampai tembus ekspor gitu. Sebetulnya banyak hal ya, bukan hanya dari website saja. Juga memang ada hal-hal yang ini juga sebagai informasi ya. Dulu kami DJVIS sempat menjadi tuan rumahnya pelatihan Asia Afrika ya, yang diselenggarakan oleh KKP BRSDM, yang waktu itu memang Bukapus juga tahu akan hal itu, dan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu ternyata memang juga bagian daripada promosi ya, promosi para pelaku usaha perikanan khususnya Indonesia di luar negeri. Jadi ada beberapa hal yang memang kaitan dengan promosi ini. Bisa juga promosi yang dibantu oleh pemerintah ya, terkait kaitan dengan bagaimana mempromosikan produk-produk dari berbagai macam kegiatan, bisa lewat pelatihan ya, bisa lewat pameran dan lain-lain. Ini juga sangat potensi ya. Ada teman kami kemarin ikut pameran di Amerika ya, di Amerika kaitan dengan pasar ikan nila untuk filet di sana ya. Itu memang biayanya cukup besar ya, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan patungan ya. Kalau nggak salah sih dengan antara KKP dengan perusahaan yang saya kenal itu, dan itu juga bisa dijadikan ajang bagaimana mempromosikan untuk produk-produk Indonesia bisa diterima di sana. Nah, ini hanya salah satu bagian promosi saja. Yang pertama yaitu melalui website. Salah satu sistem pemasaran yang sedang berkembang saat ini adalah melalui media internet, khususnya website. Website telah menjadi media penyebar informasi yang cepat. Nah, kita ada beberapa website ya, ada blog juga, dan ada beberapa yang di media sosial ya. Nah, ini juga yang diistilahkan dengan internet marketing atau e-marketing. Nah, ini ya, ini website yang DJVIS punya ya, www.djvis.com. Nah, ini kaitan dengan promosi-promosi ya. Nah, untuk melakukan promosi dan pemasaran produk, optimalkan pemasaran dengan menggunakan sosial media. Jadi selain tadi website, ada juga menggunakan sosial media. Nah, ini yang memang banyak saya tekankan kepada, terutama ini berbagi share aja dengan teman-teman Bapak Ibu semua. DJVIS itu ada sekitar 30 karyawan, dan semua karyawan itu menjadi marketnya DJVIS gitu. Dan tidak cukup itu, dari 30 karyawan ini punya keluarga, dan keluarganya pun menjadi market DJVIS. Jadi di media sosial itu saya wajibkan tiap harinya itu ada promosi-promosi, baik itu kegiatan panen, baik itu kegiatan packing, baik itu kegiatan budidaya dan lain-lain. Nah, ini melalui media sosial ya, yang juga dilakukan oleh DJVIS ya. Ini ada Facebook, ada WhatsApp dan lain-lain media sosial, tentunya ada Twitter, Instagram dan lain-lain. Nah, yang tak kalah penting juga kami P2MKP DJVIS juga menerima ya siswa PKL. Nah, ini juga menjadi simbol-simbol juga pemasar ya, karena mereka biasanya umumnya setelah mereka selesai PKL di tempat kita juga membantu promosi juga ya, mengenalkan DJVIS ya di daerahnya masing-masing. Dan ini juga alhamdulillah semakin dari setiap sudut hal itu menjadi ikon-ikonnya promosi DJVIS. Jadi selain dari website,
selain daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BRSD MKKP, ini juga membantu bagian daripada mempromosikan usaha-usaha kita ya. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau misalkan ada kegiatan dari KKP, BRSD, MKP untuk membuat sebuah kegiatan yang sifatnya walaupun pelatihan, tapi itu juga bisa dijadikan bagian-bagian daripada promo teman-teman semua. Nah ini selanjutnya kita berinjak kepada bagaimana sih prosedur ini dilakukan ya untuk kegiatan ekspor terutama untuk ikan hidup. Ini kenapa saya dibahas di awal karena memang hal yang penting untuk menghitung estimasi ya. Jadi setelah tadi promosi lalu peluang atau datang buyer ya untuk minta produk kita ya, baik itu produk ikan hias, benih ya, maupun ikan laut seperti misalkan halnya tadi yang saya sampaikan ada kepiting, rajungan, lobster dan lain-lain. Nah, ini perlu adanya penghitungan daya tahan oksigen dalam kemasan ikan karena memang ikan yang kita kirim ini adalah ikan hidup, dan ikan hidup ini kalau ekspor umumnya memang menggunakan pesawat. Nah, ini yang perlu disikapi oleh teman-teman Bapak Ibu semua, hitungan jarak tempuh penerbangan. Hitungan berapa lama jarak tempuh penerbangan dari negara pengirim Indonesia, misalnya dari Jakarta, Cengkareng, sampai ke bandara tujuan. Jadi hal ini memang yang kami lakukan. Jadi ketika ada permintaan, saya masih ingat dari Irak waktu itu, dari Iran waktu itu ada permintaan nila ya, nila induk ya dari Balai Besar. Terus saya yang ekspornya waktu itu kita coba estimasi ya, seberapa jam perjalanan, dihitung misalkan perjalanannya sekitar 10-12 jam. Nah nanti estimasi berapa sih kekuatan yang akan ditempuh untuk agar ikan ini tetap bisa hidup di dalam kemasan oksigen itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa estimasi waktu itu bukan hanya pada saat dia jam terbang saja, akan tetapi bagaimana estimasi ini juga dihitung dengan estimasi waktu saat di gudang, lama bongkar muat, ya, lama perjalanan dari airport ke lokasi penerima. Ini semua harus dihitung, estimasi ini harus dihitung, sehingga berpengaruh terhadap berapa jumlah ikan yang ada di kemasan. Nah ini kaitan dengan tadi yang diamanatkan oleh Bu Kapus juga, ya, bagaimana ikan ini bisa diterima oleh si konsumen, oleh buyer, dalam kondisi yang dia inginkan, hidup, terus sehat, ya. Nah ini yang perlu kita cermati ya. Terus proses packing dan proses gudang di Indonesia, nah ini juga harus diperhatikan ya. Biasanya pemeriksaan dari karantina, bea cukai, dan proses di gudang itu bisa menelan waktu 4-6 jam. Nah ini perlu diperhatikan ya oleh Bapak Ibu semua dan teman-teman. Jadi jarak-jarak ini ya, ini harus diperhatikan. Misalkan ini proses di negara tujuan. Indonesia ke Malaysia misalkan hanya cuma 2 jam ya. Tapi kalau misalkan kita ke Timur Tengah, khususnya misalkan ke Arab Saudi itu sekitar 9 jam. Nah, 9 jam tambah 4-6 jam proses di gudang ya, untuk pemeriksaan bea cukai, karantina, dan lain-lain. Ini estimasi ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Ini kita berbagi share pengalaman ya dengan teman-teman Bapak Ibu semua. Ketika ada orderan dari negara tujuan, baiknya kita harus ada uji kelayakan atau uji forpom di lokasi kita. Jadi biasanya saya coba dengan misalkan pesan ikan koi ukuran sekian, atau pesan ikan benih gurame ukuran sekian. Nah, bagaimana kapasitas isi maksimal ini bisa kita uji gitu. Misalkan sekarang
ikan ini harus kuat 20 jam ya dengan kepadatan maksimal di dalam kemasan. Karena memang kalau terlalu sedikit tidak maksimal juga berpengaruh ke ongkos. Kalau kebanyakan juga berpengaruh kepada kematian, berpengaruh kepada ikan ini hidup atau mati nantinya. Nah, ini yang perlu memang selalu yang saya alami, memang setiap negara beda tujuan, beda jam waktu terbang, beda estimasi, makanya kami sebelum pengiriman itu selalu dan wajib harus dicoba bagaimana ikan ini bisa hidup sampai di lokasi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini contoh pengiriman ikan koi ya dari Jakarta ke Cengkareng ya, Jepang. Ini perjalanan 7 jam 40 menit ya. Terus proses di Indonesia itu kurang lebih 6 jam, proses incoming di negara tujuan itu 3 jam. Jadi bongkar muat itu 3 jam. Malah kadang-kadang ada yang lebih ya. Kemarin saya di Malaysia, awal pertama kirim, alhamdulillah DJP sudah lebih dari 5 kali ya, 6 kali untuk ekspor ke Malaysia. Mungkin lebih dari 10 ya, mungkin lebih dari 10. Dan ke negara-negara lain, itu biasanya memang perlu memang ada komunikasi ya, karena biasanya di negara-negara tujuan itu juga ada agent yang memang sudah biasa ya untuk proses pengambilan. Walaupun misalkan perusahaan penerima di sana sudah punya izin ekspor impor, akan tetapi memang perlu ditangani oleh SDM yang memang kompeten khusus menangani handling pengambilan ikan dari airport ya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap durasi waktu pertama kami kirim ke Malaysia itu sampai dari pesawat sampai keterima sama kita itu lebih dari 6 jam. Nah, setelah memang kita menumbuhkan agent yang dia handal, kompeten, itu tidak lebih dari 1 jam. Jadi dari turun pesawat, pemeriksaan karantina, bea cukai, 1 jam sudah bisa keluar. Nah, ini hal-hal yang seperti ini memang juga harus teman-teman, Bapak Ibu dicermati ya kaitan dengan untuk ekspor ya keluar. Total itu kurang lebih sekitar 22 jam dengan catatan penerbangan on schedule. Kapasitas oksigen kemudian disesuaikan dengan jumlah ikan dalam kemasan, sesuaikan sesuai jarak juga tempuh, seperti contoh di atas. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita mempersiapkan persiapan awal justru ketika kita ada buyer ya, itu harus kita estimasi dulu ya, estimasi dulu, kita uji coba dulu bagaimana ikan yang akan dikirim ini nanti supaya lebih optimal itu seperti apa. Untuk menjadi sebuah perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang satu adalah, nah ini yang mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Bapak Ibu semua, ada beberapa dokumen yang memang harus dimiliki ya. Yang pertama adalah badan hukum dalam bentuk komoditer ya, ada CP, ada PT, yang umumnya memang PT ya, yang untuk menjadi khusus perusahaan yang memang memiliki izin ekspor impor. Terus 2, memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP, 3, mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti NIB, dan semua ini ada di OSS ya, perizinan ini semua ada di OSS. Jadi ini 3 ya, surat izin usaha perdagangan SIUP. Nah, ini persyaratan ekspor ikan hidup. Nah, jadi tadi dokumen yang dipersiapkan ya. Nanti kelengkapan ini akan juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Persyaratan ekspor ikan hidup mempunyai sertifikat instalasi karantina ikan (IKI) dan CKIB. Ini ya. Jadi perusahaannya sudah ber-CKIB. Ya. Artinya kita sudah punya izin ekspor impor ya, perusahaannya PT-nya tapi tidak ber-CKIB. Ini juga tidak bisa ya. 2, dilengkapi izin rekomendasi SAT LN dari Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan bagi ikan-ikan yang dikategorikan dilindungi. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua.
ada ikan-ikan memang yang disebutnya apendik ya. Ikan-ikan apendik ini adalah ikan-ikan yang dilindungi, yang tidak sembarangan bisa melalui jalur ekspor ya. Nah, itu ada seperti ikan hiu, ikan Napoleon, arwana dan lain-lain. Nanti daftarnya ada ya di apa namanya yang tertera di sini ya, ada kkp.go.id, DJ PRL dan lain-lain, itu tinggal nanti search aja di situ. Nah, di luar itu tidak harus dilengkapi itu. 3, dilengkapi health certificate atau sertifikat kesehatan ikan apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan. Hampir semua negara tujuan itu mempersyaratkan HC ya, karena itu menjadi bagian hal yang penting. 4, melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan ya. 5, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud di angka 3 untuk keperluan tindakan karantina ya. Jadi nanti sebelumnya memang harus dicek dulu. Malah ada negara-negara tertentu yang memang bukan hanya kesehatan ikan saja, tapi ada jenis-jenis penyakit tertentu yang memang harus diuji bebas negatif ya. Artinya negatif dari misalkan kalau untuk ikan hias negatif dari virus misalkan, kalau untuk benih nila misalkan negatif dari TILV misalkan, Tilapia light virus misalkan. Ini hal-hal yang seperti ini perlu dicermati oleh teman-teman nanti ketika mau melakukan ekspor. Persyaratan negara tujuan ada nggak yang dipersyaratkan supaya memang nanti dilengkapi di negara pengekspor. Ini sertifikat instalasi karantina ikan ya, IKI dan CKIB. Badan Karantina Ikan, Pengadilan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM mulai Pusat Karantina Ikan Puskari telah mengembangkan cara karantina ikan yang baik atau CKIB. CKIB merupakan metode yang berisikan standar operasional prosedur SOP yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina IKA dilakukan secara efektif, konsisten, sistematik, dan memenuhi standar biosecurity untuk menjamin kesehatan ikan. Nah, ini teman-teman sangat penting dan diperlukan ya. Kita harus mempunyai sertifikat CKIB. Biasanya di negara-negara tujuan nanti ketika mengurus permit izin kedatangan ikan atau impor, itu mereka juga harus memasukkan kode sertifikat CKIB ya, yang mana kalau di sana dikenal ya HC tadi gitu ya, padahal yang masukkan adalah CKIB. Nah, ini yang harus menjadi persyaratan, harus mutlak ada. Nah, ini prosedurnya ya, prosedur alur untuk CKIB-nya. Nah, nanti mungkin kalau untuk teman-teman para penyuluh dan yang lain-lain, sebetulnya untuk proses CKIB ini ada juga yang online, ada juga yang misalkan untuk komunikasi dan konsultasi bisa menghubungi BKIPM ya atau Badan Karantina setempat agar pengurusan sertifikat CKIB ini bisa juga kita dapatkan. Nah, ini di dalam CKIB ini juga ada beberapa komponen ya yang harus ikan-ikannya apa aja gitu ya. Ada sertifikat CKIB cara karantina ikan yang baik. Nah, ini ya sertifikatnya contohnya. Ini lampiran cara karantina. Nah, ini persyaratan pengajuan ya, mengajukan permohonan pemeriksaan karantina online, menyiapkan invoice, menyiapkan packing list. Nah, ini alur daripada bagaimana kita kalau mau melakukan kegiatan ekspor khususnya ikan hidup ya. Ini yang sedang kita bahas adalah ikan hidup. Ya, baik itu ikan hias maupun benih ikan maupun ikan ikan laut seperti kepiting, lobster dan lain-lain. Nah, dokumen lain yang dipersyaratkan seperti salinan surat izin pengeluaran dari instalasi terkait, SKK, SAT LN, ini yang memang berhubungan dengan kelengkapan dilaporkan minimal 1 hari sebelum keberangkatan, sedangkan untuk barang bawaan atau yang telah menerapkan CKIB
minimal 4 jam sebelum keberangkatan. Nah, ini alur sertifikasi kesehatan ikan ya. Jadi pemohon ya memang datang nanti ke ke badan karantina ya untuk mengajukan permohonan terbitnya HC ya, Health Certificate. Nah, mekanisme dan prosedur sertifikat Health Certificate atau kesehatan ikan ini ada mekanismenya ya. Pemilik media pembawa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina atau PPK secara online melalui web. Petugas verifikator melakukan verifikasi dokumen permohonan karantina ya. Nah, ini alurnya. 3, petugas administrasi melakukan download data pemohon ya. Terus yang 4, pemilik media pembawa melaporkan media pembawa yang akan diekspor kepada petugas di area pemasukan dan pengeluaran media pembawa atau tempat pemeriksaan fisik ikan yang telah ditetapkan. Tugas PHPI pengawas mutu melakukan pemeriksaan fisik media pembawa untuk melihat kesesuaian jenis dan jumlah media pembawa dan melakukan pemeriksaan organoleptik khusus untuk produksi hasil perikanan. Nah, ini contoh health certificate yang sudah dikeluarkan. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Jadi hampir sama dengan kalau kita mengirimkan ikan ya domestik ya dari pulau ke pulau ya, dari Jakarta misalkan ke Sumatera, ke Palembang, ke Sumatera, ke Kalimantan. Ini nanti ada sertifikat hampir sama seperti ini ya, health certificate. Tapi kalau ada hal lain biasanya memang tadi ya seperti saya sampaikan bahwa prosedur ke tiap daerah domestik saja ada berbeda-beda ya. Jadi kalau daerah-daerah tertentu harus bebas dari, kalau ikan karper misalkan koi dan lain-lain itu harus bebas virus KHP misalkan. Atau kalau untuk udang harus bebas virus tertentu misalkan. Nah, ini ya yang prosedur-prosedur ini yang memang harus disesuaikan antara ketentuan negara tujuan ya, agar kita jangan sampai nanti ikan dikirimkan terus kita tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh negara tujuan, ini juga akan nanti akan ditolak malah dimusnahkan gitu ya. Proses ekspor ikan hidup ya, membuat invoice dan packing list yang isinya mengenai data barang yang akan dikirim. Ya. Jadi yang pertama adalah mungkin sebelumnya pasti sudah ada nego ya, tapi kami tidak diceritakan di sini. Jadi kalau kita sudah deal dengan pembeli, dengan buyer dari luar negeri ya, kita akan kita buatkan invoice dan packing list yang isinya mengenai data barang yang akan dikirim. Selanjutnya dari data invoice dan packing list akan digunakan untuk mengajukan import permit oleh pihak pembeli ya di negara tujuan. Jadi invoice dan packing list ini dibuat untuk pengajuan izin ya dari negara tujuan. Biasanya mereka juga mengisi secara online ya, ada secara online. Jadi data invoice dan packing list ini untuk diisikan oleh si pembeli nanti di negara tujuan untuk permohonan sertifikat karantina atau HC di bandara keberangkatan, di bandara kedatangan ya, di sana di mana untuk pengisian nanti sebagai syarat juga. Terus data dari import permit dan HC yang terbit akan dilakukan penginputan pembuatan dokumen ekspor ya. Nah, melakukan pembookingan jadwal kirim pihak pengangkut penerbangan dari data import permit yang telah diinformasikan. Ini alurnya seperti ini, sangat jelas sekali ya. Jadi kita ngomongin ini harus booking ya, booking jadwal kiriman ya. Bookingnya kemana? Ke maskapai ya. 5, setelah barang diperiksa oleh pihak karantina, bandara bersama dengan pemohonan penerbit sertifikat karantina HC, kemudian ikan dibawa ke gudang ya. Nah, ini alur ya daripada proses ekspor ikan hidup. Dari gudang, barang dilanjut ke gudang pihak penerbangan. Pemeriksaan kembali dokumen penyertaan oleh pihak Bea Cukai, Kargo Soekarno-Hatta. Ini kalau di Jakarta ya.
NPE, invoice, pay list, packing list, dan health sertifikat HC. Setelah proses bea cukai selesai, barang dimasukkan ke gudang penerbangan dengan menunjukkan kembali dokumen AWB, NPE, invoice, dan packing list. Dan barang ditimbang untuk mengetahui berat aktual barang yang dikirim. Yang ke-10, label, marking, ini juga harus ya, levis dan set up. Jadi harus posisinya jangan kebalik gitu, karena ikan-ikan ini ikan hidup. Jadi nanti labeling ini yang akan nanti mungkin dipraktekkan oleh tim kita dari DJFIS yang ada di Sukabumi. Nah ini alur prosedurnya ya. Jadi ada penjualan ekspor membuat invoice packing list, ya, terus pembeli atau importir mengajukan permit di negara mereka untuk permit impor di negara tujuan. Nah, itu dilanjutkan dengan kita penjual itu pengajuan permohonan sertifikat atau HC ya kepada badan karantina ya. Terus dilanjutkan dengan booking jadwal kirim, terus ada dokumen import permit, input pembuatan dokumen dan lain-lain. Ini sesuai alur yang memang ada di sini ya. Jadi alurnya sudah sangat jelas ya. Surat karantina, lanjut ikan dibawa ke mana untuk diperiksa gitu ya. Terus masuk ke gudang dan ada pemeriksaan dari bea cukai. Nah, kaitan juga dengan packing list, terus invoice ya. Ini juga sampai ke bea cukai, kaitan juga nanti juga dengan tax ya, dengan pajak. Nanti seberapa banyak ikan yang dikirim, nilainya. Langsung nanti kemarin. Pemungutan pajak. Nah, ini contoh invoice ya, seperti ini. Nah, ini sertifikat cara karantina ikan yang baik, CKIB, ya sudah tadi juga. Nah, ini contoh proses pengiriman ikan hidup ya. Ini prosedurnya. Nah, ini memang ini cerita ke awal ya. Jadi ikan-ikan hidup itu memang harus melalui proses pemuasaan ya sebelum dipanen. Terus pemanenan dilakukan dengan kaidah-kaidah pemanenan yang baik ya. Terus packing ke-1 di lokasi kita. Jadi ini packing pertama, terus nanti ada packing di airport ya, karena hitungannya nanti di airport. Nah, ini packing di bandara, kita di gudang di sana ada ya, termasuk pelabelan dan lain-lain, ganti oksigen, ganti air gitu ya. Nah, nanti juga sebelum ke sini itu masuk di karantina ya, jadi di karantina dulu sesuai dengan sertifikasi CKIB. Ini prosesnya. Nah, ini labelingnya ya. Ini yang harus juga ditempelkan. Nah, ini proses penerimaan ikan di negara tujuan. Jadi mereka juga ngambil dari gudang, setelah itu diperiksa oleh pihak karantina dan bea cukai di sana. Ya. Lalu ini ikan sampai di tujuan. Nah, kalau di Malaysia ini ada agen yang bisa mengirim dari lokasi gudang sampai ke tempat kita. Juga menggunakan menggunakan armada yang memang sesuai dengan armada yang khusus ya ikan, jadi memang dingin. Mungkin sebelum saya tutup ya, saya coba akan sampaikan juga bahwa peluang ekspor ikan ini sangat tinggi ya. Permintaan kita juga saya lihat sangat banyak, apalagi
sekarang ini di eranya sekarang ini ada peluang-peluang besar yang perlu kita tangkap kaitan dengan ekspor ikan hias ya, yang nanti juga akan didukung oleh kegiatan pameran ya. Terus itu juga ajang promosi nanti, yang selanjutnya juga bisa ekspor, dan untuk ikan-ikan konsumsi juga peluangnya sangat besar ya, sangat besar, terutama yang memang untuk kebutuhan jamaah haji dan umroh ya, dan untuk benih juga sangat banyak ya. Kemarin saya kirim juga ada ke Brunei ya. Terus bukan hanya gurame, ternyata ada rekan kita juga yang ngirim benih patin yang biasanya hanya domestik saja, sekarang banyak kiriman patin juga ke Malaysia ya, ke Kuala Lumpur. Patin juga sampai juga benih patin ke Filipina. Nah, ini potensi-potensi negara tetangga aja banyak yang tidak tergarap ya. Mungkin ini juga menjadi peluang bisnis ikan yang untuk setara ekspor gitu ya. Dan perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu teman-teman semua, bila kesulitan ya, ini sekalian promo juga. Jadi DJVIS ini memang bukan hanya bergerak di produksi saja, bukan hanya bergerak di pelatihan atau training saja, akan tetapi kami juga kargo ya, jasa pengiriman. Jadi jasa pengiriman kami bukan hanya domestik saja, akan tetapi juga ekspor. Kaitan dengan perizinan mungkin Bapak Ibu sudah tadi lihat ya, bagaimana perizinan kami memang sudah lengkap, dan kami juga alhamdulillah insya Allah sudah berpengalaman di kegiatan ekspor ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman fokus di budidaya, di produksi ya, dan market, akan tetapi kesiapan SDM untuk pengiriman ya, baik dokumentasi baik dokumen ya, dokumen kelengkapan yang belum siap, kami siap melayani teman-teman untuk bisa membantu pengiriman baik domestik maupun ekspor. Mungkin nanti kaitan dengan dokumen kesiapan yang lain-lain kita bisa menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Seperti CKIB ya, jadi nanti ikan-ikan yang dikirim ya harus melalui proses karantina di tempat fasilitas kami juga, sehingga nanti pada saat pengiriman baik secara dokumen maupun secara realnya itu kita akan patuhi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang memang tidak berkenan atau kurang ya. Kalau ada yang bisa didiskusikan, nanti kita didiskusikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.